Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya? Wah, Alhamdulillah. Bapak Ibu dari wajahnya kelihatan nih hari ini penuh dengan semangat. Ya, baik. Baik Bapak dan Ibu, pada kali ini kita berjumpa pada pertemuan di pagi hari ini yang penuh dengan semangat, penuh dengan suasana yang wah dahsyat gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita akan sedikit berbagi pengetahuan tentang plastik ya. Apa itu plastik? Baik, tanpa mempersingkat waktu, akan saya munculkan bahan tayang. Bahan tayang tentang pembahasan kita hari. Baik, salam kenal, salam sehat, mari berlatih dan berkegiatan bersama kami, tentunya dengan saya. Baik, maka tak kenal, maka tak sayang ya. Maka sebaiknya kita kenalan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, nama saya adalah Febtu Arisandi, biasa dipanggil Febtu, dan Bapak Ibu, kadang ada beberapa orang menyatakan nama saya sih susah. Nah, agar tidak kelihatan susah, maka ingatlah bulan Februari dan hari Sabtu. Ya, maka nama Febtu akan mudah diingat ya. Baik Bapak dan Ibu, kebetulan saya adalah seorang widaswara yang memiliki keahlian di bidang pengolahan hasil produk baik pangan maupun non pangan dan juga pasca panen komunitas pertanian, keamanan produk pertanian, pengolahan limbah industri pertanian dan manajemen SDM. Ya. Kebetulan saya juga asesor kompetensi BNSP di bidang pertanian dan juga saya seorang pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia periode 2022 dan 2027 dan juga sebagai seorang fasilitator daerah BPOM melalui lembaga BIK Indonesia. Baik, saya punya quote ini Bapak dan Ibu sekalian. Hidup sambil belajar, berbagi untuk lestari, ilmu untuk masa depan. Tentunya Bapak dan Ibu juga punya quote ya, yang harapannya bisa membangkitkan semangat kita untuk selalu belajar dan terus berbagi. Baik, lanjut. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan membahas ya, membahas jenis-jenis plastik dan pemanfaatannya. Tentunya Bapak dan Ibu ya, karena ini kebanyakan adalah ibu-ibu dan wanita ya, tapi juga saya lihat di belakang tuh ada Bapak itu, maka saya nyebutkannya Bapak dan Ibu ya. Plastik ini selalu ada di samping kita, selalu bersama, selalu berdampingan kita. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu plastik itu fungsinya apa dan kenapa kok ada kode-kodenya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang itu. Baik, sebelum masuk ke materi, saya ingin tahu suasana dari Bapak dan Ibu. Apakah di posisi 1A senang dan semangat atau di posisi nomor 2 yang biasa saja atau bahkan mungkin dalam kondisi di posisi 3 sedih. Ya, oke, silakan tuliskan di chat Zoom nomor berapa. Oke, ada yang 2. Oh, ternyata banyak yang 1. Oke, berarti pagi hari ini Bapak dan Ibu semangat, bahagia, dan selalu bahagia. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Baik, poin pembahasan kita hari ini hanya ada 3, Bapak dan Ibu. Pertama, tentang pengertian plastik. Kedua, tentang kode dan jenis plastik. Dan yang ketiga, kita akan berdiskusi. Kita berbagi pengalaman tentang eh, pemanfaatan atau penggunaan plastik. Baik, ada satu pertanyaan. Apa sih itu plastik? Ya, plastik adalah senyawa makromolekul organik yang yang diperoleh dengan cara polimerisasi. Polimerisasi yaitu atau polikondensasi atau poliadisi atau proses serupa lainnya dari monomer atau oligomer atau dengan perubahan kimia makromolekul alami atau fermentasi mikroba. Nah, Bapak dan Ibu, plastik dibedakan menjadi 2 jenis yaitu plastik lapis tunggal atau monolayer dan plastik multilapis atau multilayer. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata terdapat pengkodean jenis plastiknya. Dapat terlihat di layar Bapak dan Ibu sekalian.
Ada kode nomor 1 sampai kode nomor 7. Nah, kode ini apa? Ternyata kode ini digunakan untuk mempermudah proses daur ulang. Ya, biasanya kodenya angka yang dikelilingi oleh anak panah. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut ya. Oke, di sini ada gambar nih Bapak dan Ibu. Ada kode nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, tentunya bahan-bahan plastik ini sering Ibu Bapak jumpai ya di kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan bahas ini, bahas kode-kodenya apa saja. Yuk kita mulai yang pertama ya. Berdasarkan peraturan Permenperin nomor 24 tahun 2010, jenis plastik terbagi menjadi 7. Yang pertama, kode nomor 1, polyethylene terephthalate atau PET atau PT. Yang kedua, nomor 2, high density polyethylene atau HDPE. Yang nomor 3, polyvinyl chlorine atau PVC. Yang nomor 4, low density polyethylene atau LDPE. Yang berikutnya, polypropylen atau PP. Yang nomor 5, berikutnya nomor 6, polisterin atau PS. Dan nomor 7 atau other. Dan biasanya ini adalah polikarbonat yang sering ada di lingkungan kita. Kita bahas satu-satu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, pertama, nomor 1 kita bahas tentang PT, plastik PT atau PET polyethylene terephthalate. Nah, oke, biasanya ini kemasan atau kode ini ada di botol minuman, kadang ada di kemasan minyak goreng, kadang ada di kemasan selai kacang butter, kecap, dan sambal, bahkan ada pada wadah biskuit. Nah, kode ini disarankan pada produk-produk hanya digunakan sekali pakai. Nah, Bapak dan Ibu pernah menggunakan kode ini, tapi ternyata sering digunakan berkali-kali. Ketika kita beli minuman, kok sayang ya, botolnya ini kok masih bagus, kita gunakan lagi. Nah, Bapak dan Ibu, kode nomor 1 ini sekali lagi hanya sekali pakai. Kenapa? Kalau digunakan berkali-kali, pengaruhnya tuh bisa terhadap kesuburan seseorang. Kadang-kala juga bisa menyebabkan iritasi pada kulit serta iritasi pada saluran pernapasan. Jenis plastik ini dapat didaur ulang menjadi furnitur, mainan, karpet, maupun wadah baru. Nah, sekali lagi, kode nomor 1 hanya digunakan sekali pakai. Kita lanjut. Berikutnya, kode nomor 2 atau plastik HDPE. Biasanya ada botol susu cair dan jus, tutup plastik, kantong belanja, dan wadah es krim. Ibu dan Bapak, kode ini juga sama, hanya sekali pakai. Cirinya pada kode ini biasanya tidak terlalu lentur dan sifatnya keras plastiknya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Baik, nomor 5, plastik PP atau polipropilen. Biasanya untuk pembungkus biskuit, kantong chip kentang, berat serealia, pita perekat kemasan, dan sedotan. Merupakan jenis plastik yang paling baik untuk digunakan sebagai tempat makanan maupun minuman, terutama untuk bayi dan balita, karena aman dan tidak bereaksi terhadap bahan kimia. Kode angka 5 ini mewakili plastik PP. Jenis plastik ini biasanya dapat diulang menjadi nampan, sapu, garpu, dan lain sebagainya. Baik, untuk kode nomor 5 ini sangat cocok digunakan untuk tempat makanan dan minuman, Bapak dan Ibu ya, dan bisa digunakan berkali-kali. Baik, tadi ada kode nomor 1, kode nomor 5, dan kode nomor 2. Jenis-jenis plastik ini yang memiliki kode ini biasanya relatif tahan terhadap panas. Seperti itu. Kita lanjut. Berikutnya, jenis plastik nomor 4 atau LDPE. Nah, Bapak dan Ibu, biasanya ibu-ibu ini yang sering menggunakan ini. Terlihat pada gambar ya, itu gambar apa? Ya, ini gambar lontong Bapak dan Ibu. Nah, biasanya ibu-ibu karena sudah nggak mendapatkan kemasan alami seperti daun pisang, bikin lontongnya menggunakan kemasan ini, menggunakan kemasan plastik dengan kode 4. Nah, biasanya pada kode 4 ini
resistensi plastiknya tuh terhadap bahan kimia tergolong baik sehingga dapat digunakan sebagai plastik kemasan makanan selain juga digunakan untuk tong sampah, tas plastik maupun furniture. Biasanya untuk pot yogurt, kantong belanja atau kresek, kantong roti dan bahan segar. Biasanya botol ini dapat tekan, dapat kita hancurkan. Bapak dan Ibu pernah kan membeli botol kemasan AMDK yang botolnya itu bisa ketermas. Nah, biasanya ini ada LDPE. Dan biasanya kode plastik ini tidak tahan terhadap panas. Makanya Bapak dan Ibu, kalau membuat lontong menggunakan kode ini tidak disarankan. Karena apa? Karena tidak tahan panas dan biasanya bahan kimianya itu mudah berpindah kepada produk pangan sehingga tidak aman dan tidak boleh eh, digunakan sebagai tempat membuat lontong seperti itu nggih. Jadi tidak diperkenankan karena kode 4 atau LDPE tidak tahan terhadap panas. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini biasanya sering Bapak dan Ibu ya. Kalau kita sering belanja di UKM-KM atau beli makanan di pinggir jalan, pasti Bapak dan Ibu sering bertemu ini. Kode nomor 6 atau polistiren. Apa itu? Styrofoam Bapak dan Ibu. Udah, pernah tahu kan styrofoam? Oke, Bu Lia, benar. Fuhum biasanya itu kita gunakan kalau kita beli dimsum ya. Ya, atau bahkan kalau kita belanja nasi goreng, mie goreng itu pasti pembungkusnya ini styrofoam. Nah, ini biasanya ini tidak pernah apa ya sayang, tidak pernah disarankan untuk makanan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ini mudah sekali melunak pada suhu di atas 95 derajat Celcius. Nah, biasanya digunakan untuk juga untuk wadah pangan beku. Tetapi tidak disarankan untuk digunakan pada microwave. Kenapa? Ya, karena produk ini nggak tahan terhadap panas, Bu. Mudah rusak, ya, mudah rusak dan eh, tidak cocok untuk pangan-pangan yang sekiranya itu masih panas digunakan pembungkus ini. Karena kan kalau kita belanja gitu, Bapak dan Ibu ya, kita beli mie ya, masih panas-panas langsung ditutup. Ketika kita buka, ternyata ada embun butir-butiran air di atasnya. Lah itu bisa memigrasi komponen-komponen penyusun plastik ini berpindah pada makanan. Dan ini tidak aman, Bapak dan Ibu ya. Ya, seperti itu. Jadi sebaiknya kita menghindari eh, kode nomor ini untuk makanan karena tidak aman. Apa? Eh, Pak Ilham bertanya, Pak, kalau produk cup mie contohnya, kalau sebut merek seperti apa tadi? Indomie, mie instan gitu ya. Itu kan pakai styrofoam. Itu aman tidak? Oke, terima kasih Pak Ilham. Untuk produk seperti mie instan, seperti kalau sudah sebut merek pop mie gitu ya. Memang dia styrofoam, tapi di dalam lapisan dalamnya sudah ada lapisan plastik. Iya, lapisan plastik kenapa? Untuk melindungi agar eh, migrasi bahan kimia dan pengemas tidak berpindah pada makanan. Seperti itu. Jadi ada lapisan plastik yang melindungi migrasi dan bahan kimia. Tetapi Bapak dan Ibu, penggunanya hanya sekali karena sudah ketika udah kita siram menggunakan air panas, lapisannya itu akan melunak dengan sejalannya waktu gitu. Jadi nggak bisa dipakai terus menerus dan dipakai lama. Jadi kalau Bapak dan Ibu sedang menyeduh membuat mie instan, sebaiknya segera dihabiskan. Jangan sampai dibiarkan cukup lama gitu ya. Paling lama lah 30 menit lah paling lama. Karena selebihnya itu akan terjadi migrasi pemindahan penyusun bahan kemasan kepada makanan. Ya, dan ini juga biasanya Bapak dan Ibu Bapak-bapak sih sebenarnya yang suka sekali minum kopi ya. Kalau kita pergi ke supermarket, biasanya kan tuh ada tuh gelas cup itu ya. Itu kan dari polistiren juga itu. Nah, itu juga sama. Ketika udah seduh air panas, segera dihabiskan. Jangan sampai lebih dari 30 menit atau bahkan 1 jam. Kenapa? Ketakutan terjadi migrasi dari bahan kemasan kepada pangannya. Dan itu menjadi tidak aman dan tidak sehat bagi kita. Oke? Jika jelas ya Bapak dan Ibu ya. Baik, terima kasih atas apresiasinya. Kita lanjut ya. Baik, kita lanjut di kode nomor 3 atau plastik PVC. Biasanya untuk botol jus, air mineral, minyak sayur, kecap, sambal.
bahkan full wrap. Nah, full wrap ini biasanya Bapak dan Ibu, terutama Ibu ini sering menggunakan ini ya sebagai penutup lapisan gitu ya. Jenis plastik ini eh, kelemahannya adalah sulit daur ulang Bapak dan Ibu. Kenapa? Sifatnya kuat serta keras. Sehingga tidak disarankan sebagai pembungkus makanan karena mengandung bahan kimia seperti DH. Apa itu DH? Dietilen hidrolamin yang berpotensi merusak hati maupun ginjal. Umumnya, jenis ini akan diolah kembali menjadi tikar, alas duduk, dan lain sebagainya. Oh, kenapa Bu Lia? Oh iya, kalau menggunakan penutup ini boleh nggak lama-lama? Iya, selama tidak bersentuhan langsung dan tidak ada produk pangan yang panas, seperti masih aman, Bu. Tapi disarankan jangan terlalu lama, karena pengaruh tadi yang disampaikan terhadap ada kandungan kimia yaitu DH ya. Jadi mohon dikurangi seperti itu. Kita lanjut. Berikutnya, kode yang terakhir, kode nomor 7 dikenal dengan istilah order. Biasanya kalau yang digunakan bahan pangan sering menggunakan polikarbonat atau PC. Kebanyakan ada untuk galon air minum dalam kemasan atau AMDK. Biasanya juga ada botol susu bayi. Sifatnya keras, jernih, secara termal sangat stabil. Tetapi ada nih clue ya, hindari penggunaan galon yang sudah kusam. Mohon maaf, kenapa? Karena biasanya galon kusam itu terjadi kerusakan pada lapisannya. Kita lanjut. Biasanya, Bapak dan Ibu, kode nomor 7 ini terdiri dari 4 jenis biasanya ya. 4 jenis. Yang pertama yaitu ABS atau acrylonitrile butadiene stearin. Biasanya merupakan bahan utama pembuatan pipa, pembuatan mainan Lego atau brick. Jenis plastik ini juga aman digunakan sebagai kemasan makanan dan minuman. Nah, Bapak dan Ibu sering kan ya menemukan berapa jenis plastik kode nomor 7 pasal tulisannya ABS. Nah, itu aman bagi kemasan makanan dan minuman. Dan juga ada biasanya ini SAN, stearin acrylonitrile. Biasanya kita sering temui untuk eh, kemasan-kemasan atau produk-produk yang disarankan untuk makanan tempat makanan bayi dan balita dan anak-anak ya gitu. Bahkan ada juga untuk mangkuk mixer, penyaring kopi dan juga ada pembungkus termos dan peralatan alat makan lainnya. Ini aman Bapak dan Ibu untuk yang nomor 7 SAN itu aman. Berikutnya tadi sudah saya sampaikan PC atau polikarbonat. Jenis ini biasanya banyak mengandung bisphenol A atau yang kita kenal BPA. Nah, BPA ini tidak baik bagi kesehatan tubuh terutama bayi dan anak-anak. Nah, sebaiknya kalau kita menggunakan kode nomor 7 dan dia polikarbonat, usahakan eh, kemasannya jangan digunakan untuk tempat makanan bayi dan balita. Kenapa? Sekarang kan lagi tren tuh BPA free gitu kan buat anak-anak. Kenapa? BPA ini enggak ya sifatnya racun Bapak dan Ibu. Ya, racun. Ya. Jadi sebaiknya ketika kita memilih kemasan makanan, tempat minum, makan untuk anak-anak kita, sebaiknya cari yang BPA. Biasanya itu Sun BPA free gitu biasanya. Jadi untuk menghindari yang polikarbonat ya. Tapi kalau untuk orang dewasa oke lah. Tapi jangan sering-sering sebetulnya. Berikutnya nilon. Nah, kok nilon ini Bu tidak pernah dianjurkan untuk makanan minuman. Karena Bapak dan Ibu tahu kan ya nilon ya. Nilon tuh eh, seratnya kuat dan biasanya untuk penyusun eh, eh, isian bantal, kadang-kadang juga untuk lapisan-lapisan plastik, untuk fiber, untuk meja dan sebagainya. Maka tidak pernah disarankan untuk produk makanan ya. Baik, ini Bapak dan Ibu ya. Udah kelihatan nih, ini pasti sering digunakan ini. Apa itu? Kresek berwarna. Nah, Bapak dan Ibu kalau belanja ke pasar, belanja di pinggir jalan, pasti kemasannya kresek ini. Kresek ini tidak aman Bapak dan Ibu, terutama yang berwarna ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu asal usul dari penyusunnya itu apa. Ya.
Jangan yang warna-warni, yang hitam mah malah kita nggak tahu. Bisa aja usulnya tuh bahan-bahan daur ulangnya dari bahan bekas pembungkus, bahan kimia, pestisida dan sebagainya. Dan ini tidak aman. Gimana Bu Lia? Wah, Bu Lia terus ya tadi ini. Pak, kalau eh, kita belanja supermarket kan ada ya kresek yang warnanya bening. Nah, terima kasih Bu Lia. Benar. Kadang-kadang kalau kita belanja supermarket di retail besar gitu ya, kan ada kemasan plastik yang bening itu ya. Nah, itu masih aman Bapak dan Ibu. Karena biasanya itu komponen penyusunnya itu sudah di food grade kan. Jadi itu aman. Ya. Tapi saran saya jangan yang langsung bersentuhan dengan bahan pangan, terutama bahan pangan yang panas. Jangan, karena ketakutannya eh, kebanyakan penyusun dekresek ini tidak tahan panas Bapak dan Ibu. Bisa melepuh, takutnya nanti kan terjadi migrasi bahan penyusunnya ke makanan. Jadi sebaiknya kalau gunakan kresek harus ada pelapis wadahnya. Dan paling aman lagi, sebaiknya kalau kita belanja membeli makanan, membawa kemasan sendiri. Yang tentunya kemasannya tuh pasti yang sudah food grade dan aman. Jadi kita kita ketika kita makan makanan, eh, kita lebih percaya diri bahwa makanan kita, kemasan kita itu safe dan cocok untuk produk makanan. Baik. Oke, berikutnya ini. Pas tentunya Bapak dan Ibu sering ya melihat gambar ini. Apa ini gambar ini? Gambarnya adalah logo Tara Pangan. Nah, logo Tara Pangan ini berdasarkan peraturan Permenperin nomor 24 tahun 2010 dipersyaratkan untuk seluruh kemasan yang difungsikan untuk makanan wajib mencantumkan logo Tara Pangan. Jadi Bapak dan Ibu kalau membeli kemasan, membeli tempat makanan, tolong dicek ada nggak logo Tara Pangannya selain kode plastiknya, kode penyusunnya. Ya, ketika sudah ada logo Tara Pangan, kode plastiknya nomor 5, sudah yakin dan itu benar safe ya, maka kemasan yang kita beli cocok untuk menyimpan bahan makanan seperti itu. Baik, sampai sini ada yang dapat kita diskusikan Bapak dan Ibu? Gimana? Lanjut? Oke, lanjut. Baik, Bapak dan Ibu. Sekarang saya akan merangkum dari nomor 1 sampai nomor 6 kok di gambar ini ya. Mana yang cocok ya? Baik, kode nomor 1, 2, 4, dan 5 boleh kita gunakan untuk makanan. Ya, sekali lagi, kode nomor 1, nomor 2, 4, dan 5 boleh digunakan untuk makanan. Tetapi ingat, kode nomor 1 dan nomor 2 hanya sekali pakai. Yang paling aman apa? Yang paling aman adalah kode nomor 5. Dapat kita gunakan berkali-kali. Kode nomor 4 juga aman, tetapi gini Bapak dan Ibu, kode nomor 4 ini memang aman, tapi biasanya plastik dengan kode nomor 4 ini sulit dihancurkan. Dan biasanya harganya pasti lebih mahal, seperti itu. Dan untuk kode nomor 3 dan nomor 6 tidak boleh, sangat berbahaya dan harus dihindari sebagai kemasan makanan. Oke, cukup jelas ya? Oke, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, eh, kalau ada yang ingin diskusikan, mungkin kadang-kadang kan gini ya, kita pelatihan ini ketika sesi, meski ini online ya, belum ada pertanyaan, belum ada sesuatu yang dapat kita diskusikan. Tapi ketika sudah sesi selesai, ketika sudah kita tutup materinya, tiba-tiba, oh iya, ternyata ada pertanyaan. Nah, Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya di alamat email februarisandikementan@gmail.com atau di Instagram Februarisandi atau bahkan di Twitter di Feb2Foodner atau via WA di nomor 0859 5904 1457. Dan Bapak dan Ibu juga bisa mengunjungi website saya atau blog saya di februarisandiarrasid.wordpress.com. Di sana saya sering membuat tulisan ya, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan terima kasih juga semangat paginya hari ini sehingga materi dapat saya sampaikan. Oke,
sekali lagi, meskipun materi yang saya sampaikan selesai, saya masih meminta Bapak dan Ibu untuk kalau ada yang tanyakan silakan hubungi saya ya. Silakan sebutkan nama. Takutnya kalau nggak sebutkan nama ketika chat saya tuh ya, wah, Ibu di rumah bisa kebakaran jenggot meskipun nggak ada jenggotnya ya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap, salah perbuatan, atau mungkin ada beberapa kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa yang kemungkinan banyak hilaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa kembali pada kegiatan berikutnya, nggih. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang diskusikan, bisa menghubungi saya via WA boleh, email juga boleh. Baik, terima kasih. Sekian. Oke. Baik, terima kasih Bu Lia, Pak Ilham. Terima kasih atas apresiasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nggih, nggih. Siap. Terima kasih.